Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Masjid Agung Kauman Kebumen. Keberadaan Masjid Agung Kebumen tak bisa dilepaskan dari sosok Kyai Haji Iman Nadi. Dialah pendiri masjid yang saat ini telah berumur 181 tahun. Hampir 2 abad berdiri, Masjid Agung yang berada di sebelah barat alun-alun Kebumen itu masih kokoh berdiri. Kyai Haji Iman Nadi merupakan putra Kyai Nurmadin atau Pangeran Nuruddin bin Pangeran Abdurrahman alias Kyai Marbut Roworjo. Kyai Haji Iman Nadi merupakan salah satu penggawa Pangeran Diponegoro yang gigih melawan penjajah. Dia merupakan seorang ahli fikih dan hukum ketatanegaraan. Ulama yang diyakini hidup pada 1775 sampai 1850 Masehi itu dimakamkan di Dusun Pesucen, Desa Wonosari, Kecamatan Kabupaten Kebumen. Belum ada referensi tertulis yang bisa dijadikan rujukan untuk menyingkap sejarah berdirinya Masjid Agung Kauman Kebumen itu. Sumber yang bisa dijadikan patokan hanyalah cerita lisan turun-temurun, termasuk dari keturunan Kyai Haji Iman Nadi yang masih hidup. Salah satu keturunan ke-6 Kyai Haji Iman Nadi, Muhammad Sujangi, 53 tahun, menuturkan, saat Perang Diponegoro 1825 sampai 1830, Kyai Haji Iman Nadi yang paling gigih menentang Belanda. Saat itu Keraton Ngayogyakarta Diningrat telah dikuasai Belanda. Pangeran Diponegoro menjadi Hamengkubuwono keempat tahun 1814 sampai 1822 Masehi. Padahal mestinya Pangeran Diponegoro yang berhak menjadi sultan. Kegigihan Iman Nadi yang pernah bermukim di Mekah sekaligus menunaikan ibadah haji, melanjutkan perjuangan ayahnya Kyai Nurmadin dan kakeknya Pangeran Abdurrahman atau Kyai Marbut. Kyai Marbut diyakini saudara kandung Pangeran Diponegoro yang juga putra kandung Hamengkubuwono III. Saat itu Pangeran Abdurrahman diperintahkan Keraton Ngayogyakarta untuk mencari kakak kandungnya, yakni Kyai Mursyid, yang pergi entah kemana. Dia kontra dengan keraton yang sudah dikuasai Belanda. Singkat cerita, Pangeran Abdurrahman bertemu dengan Kyai Mursyid di tempat lain yang sekarang diberi nama Desa Roworjo. Maksud hati ingin mengajak kakaknya pulang, namun justru yang terjadi sebaliknya. Kyai Mursyid meminta Pangeran Abdurrahman untuk tidak pulang dan bersama-sama melawan Belanda. Akhirnya dia menerima dan bermukim di Desa Roworjo. Sedangkan Kyai Mursyid pindah ke Legok, Pejaguan, beranak pinak dan mendirikan Masjid Legok. Makam Kyai Mursyid berada di belakang masjid tersebut. Menurut Sujangi, Adipati Arumbinang IV yang menjadi penguasa Kebumen saat itu berkenan mengeluarkan Kyai Haji Iman Nadi dari penjara karena menjadi tahanan politik Belanda. Arumbinang IV konon mendapat wangsit jika ingin kuat maka harus menemui dan bekerja sama dengan Kyai Haji Iman Nadi yang menjadi tahanan politik. Bahkan Kyai Iman Nadi diangkat menjadi penghulu landrat atau kepala debag dan pengadilan agama pertama di Kebumen. Setelah diangkat penghulu landrat 1 dengan didampingi Kyai Haji Zainal Abidin Banjursari, Bulus Pesantren, Kyai Haji Iman Nadi diberi hadiah tanah yang cukup luas di barat alun-alun Kebumen, yang kini dikenal dengan Dusun Kauman.
Sebagian tanahnya seluas 1.872 meter persegi diwakafkan untuk pembangunan masjid tahun 1832 Masehi. Masjid itu hingga kini dikenal sebagai Masjid Agung Kauman Kebumen. Bantuan Kodam. Ulama karismatik itu tidak mau asal-asalan memilih kayu untuk soko guru. Dia mendatangkan kayu jati dari Kadipaten Ambal. Kiai Haji Imanadi memboyong 4 pohon jati, padahal jarak Ambal Kebumen sekitar 25 km. Dalam versi lainnya, kayu jati yang digunakan sebagai soko guru diambil dari hutan di wilayah selatan Kebumen, yakni Buayan dan Petanaan. Pemasangan 4 soko guru itu konon dilakukan hanya dalam waktu semalam, yakni atas bantuan Kodam atau jin Islam yang bernama Jin Taliwangsa atau Syekh Abdurrahman dari Timur Tengah. Jin Islam itu kalah tanding dengan Kiai Haji Imanadi di Mekah. Lalu dia minta ikut Kiai Haji Imanadi kembali ke Kebumen. Konon jin tersebut hingga saat ini masih menghuni di masjid tersebut. Dia diperbolehkan ikut asalkan tidak mengganggu anak cucu keturunan Kiai Haji Imanadi di Kebumen. Ujar Sujangi menyebutkan cerita itu diperoleh dari turun-temurun dari keluarganya. 4 soko guru masjid pusat kegiatan Islam di Kebumen itu sampai sekarang masih digunakan sebagai tiang penyangga masjid meskipun sudah dibantu cor. Namun kayu jati aslinya tetap digunakan. Itu untuk mempertahankan nilai sejarah soko guru masjid. Sejak didirikan tahun 1832 Masehi, Masjid Agung sudah 5 kali renovasi. Renovasi paling besar dilakukan pada tahun 2005. Masjid yang berdiri di atas tanah seluas 1.872 meter persegi itu sudah tidak mampu menampung jamaah. Akhirnya disepakati untuk ditingkat. Imbu Sujangi yang merupakan Ketua Bidang Idaroh Takmir Masjid Agung Kebumen kala itu. Di depan masjid, dulu terdapat kolam untuk wudhu yang mengandalkan air dari saluran irigasi yang ada di tepi jalan. Namun sekarang sudah dipindah ke sebelah utara. Hingga sekarang Imam Masjid Agung sudah berganti 20 kali, yang sebagian besar masih keturunan Kiai Haji Imanadi. Kiai Haji Imanadi yang menikah 2 perempuan dan dikaruniai 8 putra. Dia juga meninggalkan 12 tombak pusaka yang digunakan untuk berperang melawan penjajah Belanda. Dulu 12 tombak itu sering dicuci dan dirawat. Namun sekarang tombak disimpan di gudang Masjid Agung Kauman Kebumen tersebut. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan untuk di like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe. Serta jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk terus mendukung perkembangan channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.